Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendengar audiobook novel Muhammad, sebelum gue mulai video kali ini, ada yang mau gue sampaikan. Gue mau minta maaf karena di video sesi kali ini pendengar akan terganggu sedikit oleh noise dari suara genset. Tapi gue pastiin hal itu nggak akan terlalu berpengaruh ke kualitas pembacaan audiobook kali ini. Jadi terima kasih deh. Yuk kita lanjutin aja. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lelaki penggenggam hujan. Bab 6. Gerbang Safa. Duhai lelaki yang lembut hatinya, apakah yang terasa oleh hatimu ketika tahu alasan mengapa Haris bin Al-Simmah yang engkau perintahkan untuk mencari jasad Hamzah, pamanda tercinta, singa padang pasir, tak jua melapor? Ketika Ali bin Abi Thalib, suami anakmu, engkau minta untuk menyusul Haris, barulah keduanya datang kepadamu dengan mendung di wajah mereka. Engkau segera menemukan jawabannya. Jasad Hamzah terbujur di hadapanmu. Orang yang melihat mungkin menduga sesuatu yang berat tengah dirasakan olehmu. Begitu beratkah beban yang tertanggung oleh hatimu? Apakah memerah wajah dan matamu? Akankah gemetaran tanganmu? Mungkinkah suaramu keluar bercampur isak yang tertahan? Selama hidupku, aku tidak pernah marah separah yang kurasakan kali ini. Jika kelak Allah memberikan kemenangan kepada kita, akan kurusak muka 30 mayat kaum Quraisy. Para sahabat, orang-orang yang berada di sekitarmu tak berani berinisiatif apapun. Barangkali karena mereka tak pernah melihat keadaanmu yang sekarang. Hamzah, pembelamu yang gagah tak tertandingi, hari ini terbujur dengan jasad yang terkoyak-koyak. Dadanya terbelah, dan jelas ada bagian dalam tubuhnya yang hilang. Wajahnya juga rusak dengan organ-organ yang tidak lagi berada pada tempatnya. Apakah yang engkau alami kemudian ketika keluar dari bibirmu kata-kata bersajak dan terdengar agung di telinga para sahabatmu? Kata-katamu itu terdengar kusyuk, hati-hati, dan penuh perasaan. Kata-kata yang diyakini berasal bukan dari bumi. Jika kalian ingin melakukan pembalasan, balaslah sesuai dengan yang mereka lakukan kepadamu. Tetapi sesungguhnya memberikan maaf itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Alangkah indah kata-kata itu. Engkau menatapi sahabat-sahabatmu, lalu mengatakan sesuatu. Engkau membatalkan sumpahmu sebelumnya, lalu melarang sekeras setiap tindakan merusak muka mayat pada setiap peperangan berakhir. Jika di antara kalian memukul, jangan memukul di bagian wajah, karena Tuhan menciptakan Adam dalam citranya. Apakah yang engkau rasakan kini, wahai lelaki yang kata dan perbuatan tak pernah bertentangan? Apakah engkau sedang berusaha menelan kemarahanmu, menawarkan luka hatimu? Bukankah meski dengan cara apapun, wajah Hamzah masih membayangimu? Bagaimana mungkin menghapus Hamzah? Dia seorang paman, sahabat, dan pelindung terbaik bagi dirimu. Apakah engkau ingat kepahlawanan Hamzah waktu awal keteguhan hatimu diuji berkali-kali? Masa-masa sulit di Mekah, sewaktu engkau mulai ditentang oleh para pemuja berhala, pemuka-pemuka Quraisy. Ingatkah engkau ketika suatu hari engkau duduk di gerbang Safa, tempat yang selalu dilalui peziarah yang melakukan ritus berjalan cepat 7 kali antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ketika itu datang seorang lelaki dari klan Makhzum bernama Amr bin Hisham. Orang-orang mengenalinya dengan sebutan Abul Hakam, pemegang teguh janji, pemersatu janji. Namun, para muslim menyebut dia dengan julukan berseberangan, Abu Jahal, bapak kebodohan. Tanpa sebuah permulaan percakapan yang baik, Abu Jahal memaki-makimu dengan cacian yang menghinakan. Bukankah belum pernah engkau mendengar ejekan serendah itu? Lalu, mengapa engkau terdiam, wahai cucu Abdul Muthalib? Apakah karena engkau berharap suatu saat Abu Jahal menjadi pembelamu seperti yang engkau sebutkan dalam doamu? Engkau hanya menatap laki-laki itu, tanpa suara, tanpa kata-kata. Tetap seperti itu hingga kata-kata Abu Jahal benar-benar terkuras, sampai laki-laki itu meninggalkanmu, bergabung dengan orang-orang Quraisy lain yang tengah berkumpul di sebuah bangunan di samping Ka'bah. Apakah yang engkau rasakan saat itu? Bukankah kini terlihat muram wajahmu? Sedihkah engkau mendengar kata-kata Abu Jahal atau oleh sebab lainnya? Engkau kemudian bangkit dan melangkah pulang. Tahukah engkau, sepeninggalmu dari arah jauh menderap kuda gagah yang ditunggangi oleh penunggang yang juga gagah.
lelaki pada awal 40-an yang mencapai kematangan hidupnya. Tubuhnya seperti raksasa baik hati. Jubah dan bagian belakang serbannya berkibaran saling tabrak dengan angin gurun. Di punggungnya terpanggul busur, panah besar, dan anak panah yang mengumpul di tabungnya. Lelaki itu memiliki sorot mata sebagaimana seharusnya seorang pahlawan menukikkan pandangannya. Sikap tubuhnya di atas kuda sempurna, tidak membungkuk, tidak pula terlalu membusung. Dialah Hamzah, pamanmu, petarung nomor 1 di Mekah. Namanya masyhur sebagai yang terkuat. Siang itu, seperti kebiasaannya sepulang berburu, dia mendatangi Ka'bah untuk melakukan penghormatan kepada Tuhan. Ketika itu, di sekitar Ka'bah terdapat lingkaran tempat para peziarah berkumpul. Mereka datang untuk melakukan aktivitas mengelilingi Ka'bah 7 kali. Sesuatu yang juga akan dilakukan oleh Hamzah hari itu. Ketika melintasi gerbang Safa, seorang perempuan yang rumahnya berada di sekitar tempat itu menyambut kedatangannya. Dia seorang bekas budak keluarga Abdullah bin Jud'an At-Taim. Rupanya, perempuan itu melihat bagaimana Abu Jahal melecehkanmu dengan kata-kata kasarnya. Dia merasa tidak terima ketika menyaksikanmu dicaci maki oleh Abu Jahal dengan kata-kata yang begitu tak pantas. Engkau adalah penyayang kaum miskin. Ketika engkau menderita, orang-orang terpinggirkan semacam perempuan itu memiliki kepekaan kuat untuk memahami kepedihanmu, merasakan kesedihanmu. Abu Umaroh, seru perempuan itu sembari mengadang laju kuda Hamzah. Dia merapatkan kain penutup wajahnya saat angin membuat gerakan yang sedikit menyingkap bagian wajahnya. Seandainya saja engkau menyaksikan bagaimana Muhammad, putra saudaramu, diperlakukan buruk oleh Abu Jahal. Hamzah menghentikan langkah kudanya yang sebelumnya memang sudah berjalan pelan. Perempuan tadi melanjutkan kalimatnya. Abu Jahal melihat Muhammad duduk di sini, menunjuk satu sudut tempat engkau duduk sebelumnya. Kemudian dia mengejek Muhammad dengan kata-kata kotor, lalu pergi meninggalkannya begitu saja. Engkau tahu, Hamzah memiliki hati yang memberi sebuah keseimbangan terhadap postur tubuhnya yang kokoh dan menjulang. Perasaannya peka dan sangat mudah tersentuh. Namun, dia adalah laki-laki paling pemberani di antara kaum Quraisy. Jika merasa diperlakukan tak adil atau dilecehkan, maka singa dalam dirinya bangkit untuk membela diri. Apa yang dikatakan perempuan itu tentang perlakuan Abu Jahal terhadapmu sama saja sebuah injakan di kepalanya. Seketika kemarahan meringkusnya. Setelah perempuan itu melengkapi kisahnya dengan mengatakan kemana Abu Jahal pergi, Hamzah turun dari kuda dan menerapkan langkahnya menuju bangunan tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Segera dia temukan Abu Jahal yang tengah ikut menggerombol bersama para Quraisy lainnya. Tanpa memulai sebuah percakapan apapun, Hamzah menyerbu Abu Jahal, mendorongnya, lalu menghantamkan gagang busur panahnya ke kepala laki bermulut caci maki itu. Kini aku memeluk agama Muhammad dan mendakwahkan apa yang beliau dakwahkan. Akankah engkau tetap menghinanya? Jika engkau mau, mari kita bertarung 1 lawan 1. Abu Jahal tak menjawab. Di kepalanya berputar berbagai pertimbangan. Sekuat apapun Hamzah, melawannya bukan berarti tak ada peluang untuk menang. Namun, melihat situasi, bukan saat yang tepat untuk membuat masalah menjadi lebih panjang. Beberapa orang dari klan Makhzum berdiri dan bersiap menyerang Hamzah. Abu Jahal buru-buru mengangkat tangannya. Biarkan dia, karena demi Tuhan, aku telah menghina Muhammad keponakannya dengan hinaan yang menyakitkan. Setelah menyaksikan jasad Hamzah, engkau mencari-cari Zubair. Apakah yang tersembunyi di balik kedua matamu itu? Apakah itu semacam kekhawatiran yang merambat menuju puncaknya? Cepat kuburkan Hamzah sebelum ibumu datang. Pergilah kepadanya dan ajak dia kembali ke Madinah, ujarmu kepada pemuda itu. Zubair tampaknya segera mengerti apa yang dipikirkan olehmu dan apa yang harus dia lakukan. Dia tidak menunggu detik berikutnya berganti. Dia meninggalkanmu untuk mencari ibunya. Apakah engkau sedang membayangkan keremukan hati yang akan dialami Safiyah, ibu Zubair sekaligus saudara perempuan Hamzah, jika menyaksikan kondisi jasad saudara laki-lakinya itu? Ketika engkau dan para sahabatmu tengah memeriksa jasad-jasad muslimin korban perang Uhud, Safiyah, Ummu Aiman, dan istrimu, Aisyah, sedang menuju tempat itu. Apakah engkau berpikir sesuatu yang dramatis, bahkan boleh jadi di luar kendali bisa saja terjadi? Setelah datang kepastian pasukan Mekah telah meninggalkan Uhud, para perempuan Madinah segera berangkat ke Uhud untuk merawat luka pasukan Muslim, sekaligus mengonfirmasi kabar tentang sanak saudaranya yang pergi ke Uhud.
mengadang pasukan Mekah yang akan menyerang Madinah. Tapi, ini sungguh kondisi yang berbeda. Selain pihak muslim banyak yang terbunuh, beberapa jasadnya rusak luar biasa. Bukankah bagimu saja kondisi jasad Hamzah telah meremukkan perasaanmu? Bagaimana dengan Safiyah? Ya Rasulullah, Zubair cepat kembali menemuimu. Wajahnya mengilat oleh keringat. Topi baja telah dia tanggalkan sejak tadi. Selain oleh basah darah, pakaiannya juga kuyup oleh keringat. Ibu tidak mau kembali ke Madinah sekarang, kata Zubair. Beliau telah mendengar kabar tentang kondisi paman Hamzah. Ibu mengatakan, apapun yang dilakukan demi Allah, beliau pasti merelakannya. Ibu berjanji akan tetap tenang dan tabah, insya Allah. Apakah engkau tertegun mendengar kalimat Safiyah melalui lisan anak laki-lakinya yang pemberani itu? Wahai lelaki yang berhati sekukuh karang, terbayangkankah olehmu keteguhan hati Safiyah dan ketegaran jiwanya? Engkau akhirnya tak bisa menolak kedatangannya. Safiyah datang tak lama kemudian. Rombongan para perempuan dari Madinah semakin banyak berdatangan. Terlihat di antara mereka Fatimah Az-Zahra, istri Ali bin Abi Thalib sekaligus putri tercintamu. Semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya, bisik Safiyah di samping jasad Hamzah. Kedua telapak tangannya menutup mulut. Air mata berhamburan. Beberapa detik dia tak sanggup berkata apa-apa. Sembari menahan derita batin yang bertalu-talu, Safiyah berlalu. Dia kemudian mendekati jasad Abdullah bin Jahsy, keponakannya. Abdullah adalah anak Umaymah, saudara perempuannya. Tangis pecah, meski diusahakan tidak berlebihan. Tidak beda dengan Hamzah. Kondisi jasad Abdullah pun begitu parah. Jejak kebiadaban nyata di sekujur tubuhnya yang tercabik-cabik. Mungkinkah engkau tak bisa lepas dari kepiluan itu? Apakah itu air mata yang menggerlapi sekitar matamu? Fatimah mendekatimu seperti tengah mengalihkan kepedihanmu. Sang Az-Zahra memintamu bersiap ketika dia membalutkan kain di beberapa bagian tubuhmu yang masih mengeluarkan darah. Bahkan, wajah Fatimah yang senantiasa terlihat seindah mawar merah, hari itu menjadi sendu. Seolah tubuh ringkihnya seperti terayun oleh derita melihat begitu banyak pengikut ayahnya mati, sebagian dengan cara yang keji. Hari ini begitu banyak kematian. Banyak pengikutmu gugur. Engkau memerintahkan semua jasad para pahlawan Madinah diletakkan di dekat jasad Hamzah. Bersama yang lain, engkau lantas membungkus jasad Hamzah dengan jubah. Engkau memimpin sholat jenazah untuk Hamzah, sebelum mensolatkan seluruh pejuang yang gugur satu persatu. Seluruhnya 72 kali sholat jenazah. Penggalian liang lahat engkau perintahkan dilakukan pada saat yang hampir bersamaan. Atas sepengetahuanmu, setiap satu liang lahat digunakan untuk mengubur 2-3 jasad muslim. Hamzah dan keponakannya Abdullah dikuburkan dalam satu liang. Apakah sampai pada tahap ini engkau masih merasakan dentuman yang dahsyat di dadamu, wahai lelaki yang suka menyendiri? Mungkinkah itu karena bayangan Hamzah yang tidak pernah lelah mendukungmu, kemudian engkau sandingkan dengan perlakuan musuh terhadap jasadnya setelah mati yang sungguh tidak manusiawi? Selesai dengan Hamzah, engkau lantas mengedarkan pandanganmu. Apa yang hendak engkau katakan? Carilah Amr bin Jamuh dan Abdullah bin Amr. Lantang engkau berbicara. Mereka di dunia adalah sahabat yang tak terpisahkan. Maka kumpulkanlah mereka dalam satu liang.